Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima bersama Bu Mei. Sudah siap anak-anak? Nah, tujuan pembelajaran kali ini ada 4 poin. Silahkan anak-anak cermati. Baik anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita. Mari kita masuk materi. Perhatikanlah gambar berikut. Pak Bejo meskipun sudah tua tetapi ototnya masih kuat. Beliau mencangkul sawah. Nah, di sini karena beliau sudah terlatih sejak masih muda, maka otot-ototnya kuat. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak yang aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Nah, otot ini bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan jantung, serta yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan Bu Guru punya macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Diperhatikan gambarnya juga anak-anak. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ciri-ciri otot polos diperhatikan. Waktu berkontraksinya 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua adalah otot luri. Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot luri adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot luri juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot luri karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot luri adalah bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen myoglobin, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot luri dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap dan terang, inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung diperhatikan: berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, dapat kamu bayangkan jika otot jantung berhenti, apa jadinya? Ya, itu anak-anak tentang otot jantung. Sekarang Bu Guru punya bagan, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Silahkan kamu
Coba untuk menjawab di mana letak dari masing-masing otot tersebut. Sudah anak-anak? Nah, Bu Guru punya model rangka otot manusia yang berasal dari kawat. Kamu bisa untuk mencoba membuat seperti ini. Untuk meningkatkan pemahamanmu, Bu Guru punya wacana. Yuk membaca otot manusia. Silahkan kalian membaca dengan seksama dalam hati. Baik anak-anak, masih ingat ide pokok? Ya, itu adalah gagasan utama dari tiap-tiap paragraf yang diambil satu saja dari tiap paragraf. Nah, ini paragraf pertama sudah Bu Guru sampaikan jawabannya. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Silakan anak-anak coba untuk mencari paragraf yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Baik anak-anak, cocokkan dengan jawaban yang sudah Bu Guru siapkan. Nah, mudah ya. Selanjutnya, masih ingat anak-anak materi sebelumnya tentang membuat cover buku? Nah, di sini ada 2 ketentuan cover buku. Yang pertama, berlatar berwarna putih dan tulisan sederhana. Disimak gambarnya, contohnya, dan keterangannya. Dan yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Silahkan dicermati dua-duanya, dipahami keterangannya. Ya, bagus anak-anak. Nah, kali ini tugas dari Bu Guru adalah yang pertama, tuliskan ciri-ciri otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Sudah ada di materi ya. Dan yang kedua, buatlah cover depan dari buku dari teks berjudul otot manusia. Jadi anak-anak tuangkan dalam kertas gambar seolah-olah menjadi cover buku sesuai dengan kreativitas.